penjara. Jadi saya punya 2 anak di rumah saya, sebagai ayah, sebagai ibu, dituntut setahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Media sosial diramaikan dengan pemberitaan mengenai kasus seorang istri yang dituntut 1 tahun penjara lantaran memarahi suaminya. Lantas, beberapa akun media sosial Instagram banyak yang berkomentar mengenai hukum yang terjadi di Indonesia. Bahkan menganggap hasil keputusan hukumnya tidak masuk akal. Karena dalam hubungan suami istri, ada yang marah merupakan hal yang tidak perlu dipersoalkan. Selain itu, ada netizen yang mengomentari perihal putusan hakim tersebut dengan mengatakan dipaksa sehat di negara yang sakit. Dilansir dari Kompas.com, kasus seorang istri di Karawang, Jawa Barat dituntut 1 tahun penjara karena marahi suami yang pulang dalam keadaan mabuk. Kini ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melakukan eksaminasi khusus terhadap penanganan kasus tersebut. Berdasarkan hasil eksaminasi khusus kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, psikis oleh terdakwa Valencia terhadap suaminya, CYC, Kejagung pun mengambil alih kasus tersebut. Selain mengambil alih kasus, Kejagung juga akan melakukan pemeriksaan fungsional terhadap jaksa yang menangani perkara tersebut. Berikut kronologi kasus istri marahi suami mabuk hingga dituntut 1 tahun penjara. Yang pertama, berawal dari penelantaran istri dan anak. Diberitakan oleh Kompas.com 11 November 2021, kasus KDRT psikis ini berawal dari laporan Valencia terhadap CYC atas kasus penelantaran istri dan anak. CYC yang merupakan seorang pria asal Taiwan kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Karawang, namun CYC balas melaporkan Valencia pada bulan September 2020 ke PPA Polda Jawa Barat lantaran melakukan pengusiran dan tekanan psikis. CYC ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penelantaran istri dan anak pada Desember 2020 lalu. Sedangkan Valencia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT psikis pada 11 Januari 2011. Yang kedua, istri dituntut 1 tahun penjara. Dalam sidang dengan agenda penuntutan di PN Karawang pada 11 November 2021, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Glendy Rifano membacakan tuntutan 1 tahun penjara untuk Valencia. JPU Glendy Rifano saat dikonfirmasi usai sidang menyebutkan kasus itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diperoleh fakta-fakta melalui keterangan saksi dan alat bukti bahwa inisial V terbukti jadi terdakwa dengan dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 5 huruf B, ungkap Glendy. Glendy juga mengatakan, CYC mengaku diusir dan juga dimarahi dengan kata-kata kasar yang menyebabkan psikisnya terganggu. Jadi inisial CYC ini diusir dan dimarahi dengan kata-kata kasar, kata Glendy. Yang ketiga, istri mengaku heran dituntut 1 tahun. Pada saat mendengar tuntutan 1 tahun penjara, Valencia mengutarakan keberatan dan menganggap bahwa dirinya diskriminasi. Yang ketiga, mengaku heran dituntut 1 tahun penjara. Pada saat mendengar tuntutan 1 tahun penjara, Valencia mengutarakan keberatan dan menganggap bahwa dirinya dikriminalisasi. Saya keberatan, Yang Mulia. Apa yang dibacakan tidak sesuai fakta. Masa hanya karena saya mengomeli suami yang suka mabuk-mabuan, saya jadi tersangka dan dituntut 1 tahun penjara, kata Valencia. Usai sidang, Valencia mengaku bahwa ia mengomeli CYC lantaran sang suami kerap mabuk-mabukan. Ia juga heran mengapa dirinya mendapatkan tuntutan 1 tahun penjara hanya karena perbuatannya itu. Dituntut sampai 1 tahun, saksi-saksi kita abaikan. Semuanya diabaikan biar viral, Pak. Suami mabuk-mabukan, istri marah malah dipidanakan. Ini perhatikan ibu-ibu se-Indonesia tidak boleh marah ke suami. Kalau suami pulang mabuk-mabukan, harus duduk manis nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara, ungkap Valencia.
Yang keempat, Kejagung lakukan eksaminasi. Diberitakan oleh Kompas.com pada Selasa 16 November 2021, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak memaparkan hasil eksaminasi khusus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terhadap kasus tersebut. Berdasarkan eksaminasi khusus itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyatakan dari tahap pra-penuntutan sampai tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan. Dari tahap pra-penuntutan sampai tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis, kata Leonard. Selain itu, kata Leonard, Kejaksaan Negeri Karawang serta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2009 tentang tuntutan pidana perkara tindak pidana umum tanggal 3 Desember 2019 pada ketentuan bab 2 pada angka 1/6 dan 7. Kemudian, tidak memedomani Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Juga tidak memedomani 7 perintah harian Jaksa Agung yang merupakan norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara atas nama terdakwa Valencia alias Nengsi Lim sehingga mengingkari norma kaidah. Hal ini dalam diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan, ujar dia. Yang kelima, kasus diambil alih Kejagung. Berdasarkan hal itu, Kejagung pun mengambil alih kasus tersebut. Selain mengambil alih kasus, Kejagung juga akan melakukan pemeriksaan fungsional terhadap jaksa yang menangani perkara tersebut. Selain itu, khusus terhadap asisten tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk sementara ditarik ke Kejaksaan Agung. Hal ini demi memudahkan pelaksanaan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Penanganan perkara terdakwa Valencia alias Nengsi Lim dan juga terdakwa San Yusing akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Karena hal ini menarik perhatian masyarakat dan pimpinan Kejaksaan Agung, kata Leonard.